Saya ingin sampaikan kronologis latar belakang ya berkaitan dengan proses penataan tarif ini. Perlu saya sampaikan pertama-tama ya triggernya atau pemicunya adalah hasil audit BPKP ya. Hasil audit BPKP tahun 2023 dan juga dengan turunnya peraturan gubernur tentang tarif batas atas dan tarif batas bawah air minum. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa tarif air minum itu diatur ya secara nasional ya, secara nasional dan secara regional. Dikarenakan air itu adalah public good ya, barang publik ya, sesuai amanat undang-undang ya, dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat, sehingga tidak bisa kita semena-mena untuk menetapkan atau menentukan tarif. Nah, dalam kerangka restriksi regulasi tarif tersebut ada yang disebut dengan tarif batas atas dan tarif batas bawah. Tarif batas atas itu tarif tertinggi yang diperkenankan, tarif batas bawah itu tarif terendah yang diperkenankan. Kenapa tarif terendah harus ada? Karena berkaitan dengan kelayakan pemeliharaan dan perluasan cakupan pelayanan. Kalau terlalu bawah juga itu berbahaya karena PDAM nanti tidak mampu untuk melakukan pemeliharaan dan perluasan layanan. Sementara perluasan layanan adalah amanat undang-undang juga ya, sebagaimana dimaklumi ada target nasional ya. Setahu saya 2025 ini harus 80%. Ya, kita aja kan sekarang baru sekitar 20% ya, 22%. Masih harus dikejar. Itu sebagai salah satu poin ya yang mendorong, yaitu adanya peraturan gubernur tentang tarif batas atas dan batas bawah. Hasil audit BPKP menyatakan bahwa ya harga pokok air, harga pokok produksi air di Kabupaten Kuningan itu adalah 4.850-an ya, 4.850. Jadi BPKP sudah melakukan audit menghitung bahwa tarif dasar seharusnya, tarif dasar itu yang sifatnya mun bahasa urang 50 plus lah antara biaya dengan pendapatan itu. Jadi orang yang gemet, nah biayanya 50 ngajualna 50 tah, level itu ada di 4.850. Nah, sementara posisi kita sampai sekarang ya dari tahun 2022 tidak bergerak, yaitu 3.950. Berarti kita ada di bawah ya. Jadi dari sisi kelayakan pengelolaan, BPKP tentu menilai bahwa itu berarti kita itu ngurusnya di bawah standar gitu kan. Jadi merenya lamun pipa bocor meureun teu katambal we, teu sambung kabeh, lamun kiruh meureun teu tiasa kakuras kabeh, karena memang biaya kita jauh di bawah biaya tadi harga pokok air. Biaya yang 3.950 itu adalah biaya rumah tangga tipe B, domestik ya. Kenapa itu yang jadi acuan? Karena 93% pelanggan kita dari 55.600 sambungan itu 93%-nya adalah rumah tangga tipe B. Makanya kalau harga itu kami akan melihat yang ini, karena ini yang paling terpengaruh gitu. Yang paling terpengaruh gitu. Nah, jadi artinya selama ini teman-teman yang 93% itu disubsidi karena masih di bawah harga pokok produksi yang tadi. Oh iya, hampir 1.000. 4.850, 3.950. Itu kalau dengan hasil audit BPKP. Tapi kalau dengan Pergub lebih jauh lagi, karena Pergub itu adalah 5.100 harga batas bawahnya. Bahkan sekarang 2025 sudah keluar rancangan barunya bahwa sekarang itu 5.275. Jadi semakin jauh gitu dengan harga batas bawah tadi. Jadi artinya 2022 ya bertahan dari 2022. Karena dari 2023 sudah disuruh juga, kami masih mempertimbangkan pertimbangan sosial. Kami belum mau melakukan itu ya, sehingga kami yang terbelakang. Yang lain sudah. Sejauh mungkin Ciawi Maja Kuning lah. Saya lihat Ciawi Maja Kuning. Ciawi Maja Kuning ini kita yang belum sampai sekarang. Yang lain sudah. Majalengka itu sudah di angka 4.183 ya. Ya. Indramayu di angka 4.200. Itu mereka sudah naikkan tahun 2022 mereka mah. Mungkin sekarang mereka mau naik. Jadi kalau kita sekarang naik 4.000, mereka mungkin nanti bisa jadi sesuai. Ya sudah Pergub ya. Nah, bahkan untuk yang Kabupaten Cirebon itu sudah 6.000. Sekarang 2002 itu sudah 6.000 mereka. Kota Cirebon sudah 5.600. Kita ini 3.950 ya, dari zaman 2002 sebelumnya juga belum bergeser, dikarenakan kita lebih kepada pertimbangan sosiologis. Jadi artinya selama 3 tahun kita ini stuck.
Sementara amanat BPKP sudah menyatakan bahwa 2023 itu ya ini sudah nggak bisa, harus menyesuaikan. Kaitannya bukan dengan soal peningkatan keuntungan, tapi kaitannya dengan kelayakan pelayanan dan peningkatan cakupan. Karena kalau terus di bawah harga batas bawah, kita jangankan bicara keuntungan, bicara untuk kelayakan pelayanan dan juga peningkatan cakupan itu juga akan berat. Ya. Karena selama subsidinya terlalu berat lah. Subsidinya terlalu berat. Kayak memang ada subsidi silang, tapi bayangkan 93% disubsidi oleh 7%. Yang 7%-nya itu kan niaga. Ada hotel, Cirebon, tapi harus mensubsidi yang 93%. Nah, ini kan tetap harus dibantu. Dibantu dengan cara tarif itu jangan terlalu jauh dari batas bawah. Ada aturannya. Nah, di samping peraturan Permendagri nomor 21 tahun 2020 menyatakan bahwa seharusnya itu penyesuaian itu dilakukan tiap tahun. Tiap tahun. Dan ditetapkan oleh Bupati selamat-lambatnya bulan November. Tapi bayangkan 3 tahun tidak kita lakukan karena kita mempertimbangkan faktor-faktor sosial, faktor-faktor sosiologis. Kenaikan terakhir itu 3 tahun yang lalu ya? Iya, 3 tahun yang lalu. Iya. Padahal amanat aturan setahun sekali bahkan bisa setahun sekali bisa. Penyesuaian dalam arti karena kan pergubnya juga kan robah-robah. Contoh sekarang pergub 2024 kan 5.100 ya. Sekarang sudah keluar lagi 5.275. Nah, jadi memang ini aturan ini ya kita di satu sisi harus mengikuti aturan, tapi di sisi lain kita juga mempertimbangkan pertimbangan sosial. Akhirnya kita mencari jalan tengahnya dengan apa? Nggak pang tukang nabe orang mah gitu. Panglambat nabe tenan naon gitu. Nggak bakalan naik lagi pasca kenaikan ini atau gimana? Ya pasti kita harus menunggu lagi. Nah, akhirnya saya bilang kepada tim BPKP dan juga provinsi, kita akan ikuti pergub itu, tapi mohon jangan berharap Kuningan itu langsung ngagejeling. Jadi ujung-ujung langsung 5.100 mal mungkin, terus naik tiap tahun mal mungkin. Kita akan bertahap. Ya, tuh naik lah misalnya 5%. Saya kerangkakan sih kalau bisa ya dalam waktu ya setidaknya lah 2 tahun sekali atau 3 tahun sekali. Ini kan udah 3 tahun nih. Dengan sendiri barangkali itu ada developer berapa tahun sekali akan naik. Enggak sih, kita tidak melakukan semacam penetapan. Kita ini tergantung KPM nanti. KPM. Nah, hanya yang sekarang ini sudah waktunya. Sebetulnya sudah disiapkan dari dulu dan sudah disetujui, bahkan provinsi juga sudah melakukan analisa. Bahkan provinsi cek asarat ya, gini setik-setik naik naiknya cuma 500 perak. Pertimbangan gitu naik 500, biasanya 500 masih diulang alun kan ya. Lamun di atas 1000 berenta. 500 itu di tipe B-nya. Kenapa tetap tipe B itu? Saya minta tipe B itu saya nggak mau sampai di atas 1000, apalagi 1000 juga nggak mau saya. Pokoknya tipe B mah karena 93% pelanggan kita yang pendapatannya menengah ke bawah lah gitu. Ya akhirnya jalan tengahnya tuh di Rp550. Rp550 itu kenaikan yang sangat tipis sekali lah gitu kan. Kita mengandalkannya di kategori 3, kenaikan yang di tipe niaga. Tipe niaga mah kita naikkan ada yang 2.000 ya. Ini yang niaga itu hotel bintang lah, hotel bintang yang industri memeureun. Ya, naik ke 2.000 10.000 kayak moal ieu teuing lah gitu. Tah, karena apa? Maksudnya kenaikan yang tipis ini disubsidi oleh kenaikan yang di tipe 3 ini. Kan ada kategori 1, kategori 2, kategori 3. Jadi tarif itu ada tarif rendah, ada tarif dasar, ada tarif penuh. Nah, kalau tarif rendah itu tarif yang paling kecil yang memang harus disubsidi. Sosial, tajub, keran umum, masjid gitu, eta mah bahkan cuma 2.000 lah. Iya. Terus yang kedua adalah tarif rumah tangga. Rumah tangga dibagi 3, tipe A, tipe B, tipe C. Pendapatan rendah, sedang, dan cukup lah tinggi. Lalu kelompok 3 tipe niaga. Nah, kita menerapkan tarif diferensiasi istilahnya. Tarif itu dibeda-beda, tidak disamakan. Nah, yang tipe 3 ini yang niaga, nah itu kenaikannya lebih signifikan. Karena apa? Mensubsidi kenaikan yang kecil di sana. Berarti ini pesannya begini, ini bukan dalam konteks untuk menggali profit, tapi lebih ke penyesuaian, mengurangi beban agar pelayanan kita, ya kualitas standar pelayanan kita itu tidak sampai terlalu turun lah. Karena kalau menyangkut ke profit mah, kita harus naiknya sampai ke 5.100 gitu. Yang tadi baru 5.100 itu yang disebut FCR, full cost recovery. Jadi lamun misalnya sakit itu teh katutup. Dia katutup semua, biaya produksi termasuk bunga lah.